Halo Kang, akhirnya kebagian juga saya mereview laptop Advan ya. Laptop yang biasanya nggak sesuai antara harga dan spesifikasinya. Nggak sesuai maksudnya kemurahan ya Kang. Seperti laptop Advan AI Gen dari AMD ini. Dia sekarang harganya 9 jutaan. Yang kalau kita lihat di merek-merek lain karena menggunakan CPU AMD Ryzen 8845HS, Ryzen 7 ya. Di merek lain itu harganya sudah 12 jutaan ke atas ya, atau 15 bahkan 20. Tergantung konfigurasi, tergantung spesifikasi dan lain-lainnya. Bahkan kalau kita melihat dari laptop bekas, ThinkPad misalnya gitu ya, yang agak-agak powerful, kita hanya akan mendapatkan ThinkPad X1 Extreme generasi pertama atau kedua yang umurnya ini sudah 5-6 tahun ke belakang gitu ya, sudah jauh banget. Secara performa juga nanti akan kita bahas, fisik segala macam kita bahas. Tapi bener nggak sih laptop Advan itu bagus? Dengan uang 9 jutaan tadi akan mendapatkan laptop 14 inci yang dimensinya termasuk ultrabook ya. Jadi panjangnya ini 31,4 cm, lebarnya 22,3 cm dan tebal-tebalnya 1,7 cm. Beratnya ini 1,49 kilo, sekitar 1,5, tapi kalau ditambah dengan charger dan kabelnya itu menjadi sekitar 1,7 kg. Nggak termasuk yang ringan, nggak termasuk juga yang berat ya, jadi normal di kelasnya. Tadi saya sudah membuktikan bahwa dia cocok untuk kita bawa kemana-mana, masuk ke bagasi motor juga bisa, motor tertentu ya kan. Ada dua warnanya, ada warna perak disebutnya seperti ini, dan juga ada warna hitam. Tapi kalau perak kayak gini Kang, rasanya ini lebih ke abu-abu ya, abu-abu gelap. Desainnya minimalis, elegan dan stylish, paling nggak Advan nyebutnya gitu, dan rasanya memang betul. Jadi di luar sini nggak ada logo brandnya sama sekali, hanya ada logo AI Gen yang kalau kita buka di tempat umum maksudnya akan terasa ini laptop apa ya, buat bikin penasaran. Logo Advan itu hanya ada di bagian dalamnya saja. Material-materialnya ini dari logam penutupnya ini, dan dari belakangnya ini plastik, tapi plastiknya nggak getas ya Kang, dia agak lentur dan terasa tidak ringkih. Pojok-pojoknya juga terasa kuat ya. Jadi walaupun ini belum mil STD, tapi rasanya kita nggak akan ragu-ragu untuk membawa laptop ini sering-sering membuka atau segala macam itu. Bagian belakang ini dia ada kisi-kisi udara yang sangat besar ya Kang. Jadi dia untuk menyedot udara dan dibuangnya itu dari sini ya. Jadi ada dua, dan memang kipasnya itu ada dua. Dan kemudian rubber feet juga ada yang panjang dan besar ya. Ada 3. Jadi belakang panjang dan di bawah ada 2. Ini berfungsi banget, benar-benar berfungsi. Jadi ketika kita taruh di meja, dia ini jadi benar-benar kesat, dan itu good job, bagus banget Advan. Dan di sisi kanan kiri sebenarnya porta koneksinya bisa dibilang lengkap dan banyak, tapi kurang seimbang. Jadinya nggak lengkap sih ya. Jadi ada 5 USB Kang. Jadi 5 USB, 3 USB A, 2 USB C. Jadi hanya ada satu USB 2.0, sisanya USB 3.0. Dan USB C-nya itu berfungsi full ya. Jadi bisa untuk ngecas, transfer data, juga untuk eksternal monitor ya. HDMI masih ada dan audio combo 3.5 juga masih ada. Yang nggak ada adalah pembaca kartu, mau micro SD ataupun SD card itu sama sekali nggak ada ya Kang. RJ45 juga nggak ada, dan itu memang sudah wajar untuk laptop-laptop ultrabook ya, kelas ultrabook yang tipis di bawah 2 cm itu sudah mulai jarang memang orang-orang memakai, pabrikan memakai RJ45 LAN itu ya. Nah sekarang kita ke displaynya. Jadi displaynya ini 14 inci 16:10, artinya WUXGA. Jadi lebih baik sedikit daripada Full HD ya. Jadi dia sudah tinggi. Kesannya ini memang dia jadinya ringkas. Dan laptop-laptop sekarang memang kan sekarang sudah 16:10 ya. Dibilang bagus banget layarnya, enggak juga. Tapi di spek sih sudah 100% sRGB. Tapi tingkat kecerahannya itu saya tidak menemukan. Dan rasanya hanya 250 atau 300 nits lah paling tinggi. Ini memang cocok banget buat dipakai di dalam ruangan, tapi kalau di luar ruangan itu agak-agak kurang terang. Untungnya sih memang dia terbantu dengan layarnya yang matte ya, jadi pantulan-pantulan tidak terlalu mengganggu. Kita nggak bisa ngaca di sini. Warna terlihat normal di mata saya, nggak terlalu merah, terlalu kuning, atau terlalu kebiru-biruan atau kehijau-hijauan. Jadi buat Akang memang yang mengincar laptop ini untuk konten kreator, rasanya sih masih oke-oke aja. Engselnya juga dia tidak bisa dibuka dengan satu tangan, nyaris ya, itu ya nyaris banget. Kalau bisa itu oke banget. Webcamnya ya nggak usah dites lah Kang, ini webcamnya sekedar ada saja, dan juga penutupnya juga ada penutupnya, tapi rasanya ini sudah agak kurang
kuat ya, kurang kencang, jadi dia sudah sangat loose gitu. Sekarang kita ke keyboardnya ya Kang. Keyboard ini menjadi penting buat saya karena saya suka mengetik gitu ya. Bagusnya dulu, dia bisa nyala, touch yang besar-besar dan nggak ghosting. Nggak ghosting maksudnya ketika kita sentuh, saya tidak pernah mengalami disentuh tapi tidak muncul, itu nggak pernah. Tapi yang buruknya shift layout gitu ya, utamanya di tombol shift maksud saya. Jadi shift kanannya itu pendek, ketika ngetik shift nggak taunya tombol panah atas. Itu luar biasa, otak saya sampai sekarang nggak bisa beradaptasi Kang. Dan kemudian tombol FN lock itu nggak ada. Jadi biasanya kan kita bisa mengatur shortcut itu supaya cepat, misalnya ini menaikkan volume, menurunkan, mute, atau juga kita mengatur kecerahan layar. Padahal icon-icon itu yang besar, tapi ternyata itu bukan icon, itu bukan shortcut utamanya, tapi shortcutnya adalah dia tombol-tombol F-nya saja. Jadi itu yang sangat disayangkan. Kemudian touchpad, kita ke touchpad, memang dia ukurannya besar, tapi sayangnya klik kanannya, klik kiri ya, bukan klik kirinya itu rasanya sudah agak mati, jadi sudah nggak membal lagi. Sudah tidak membal lagi. Klik kanan sih masih oke ya, walaupun dia terasa smooth, bagus gitu. Kalau kita ngomongin komponen enaknya kita ngomongin dalam ruangan sambil kita buka ya. Jadi yang perlu Kang perhatikan adalah bautnya ini, dia ukurannya berbeda ya Kang. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Di sini bagian-bagian pendek ini ada yang panjang, dan dia magnetnya itu seperti ada anti magnetnya gitu. Jadi hati-hati aja saat membuka. Dia harus kita buka dan dia tuh seperti ada anti magnetnya. Seperti ada anti magnetnya yang susah jadinya, agak repot memang membukanya. Nah, tadi jangan lupa ya Kang, bawa wadah seperti ini karena memang dia bautnya baut tipe lepas dan ada panjang, ada yang panjang, ada yang lebih pendek gitu ya. Ini bagian dalamnya, kita ke baterainya dulu ya. Jadi baterainya kapasitasnya 60 watt hour atau 5200 mAh. Ini kapasitasnya saya terima itu tinggal 59 watt hour ya, dan masih bagus gitu. Dan terbaik bisa saya mendapatkan 11 jam. Jadi untuk office kecerahan 50%, online multitasking segalanya dengan mode balance itu 11 jam ya Kang. Pernah juga dapat 8 jam, itu ketika memang saya banyak download segala rupa, itu hanya 8 jam. Jadi baterainya ini termasuk yang tahan lama, awet. Kalau memang Akang ingin mencari laptop ringkas, termasuk ringkas dan baterai awet, ini salah satunya. Untuk ngecasnya, waktu ngecasnya yang terbilang lama sebenarnya, karena 1,5 jam itu dia baru terisi sekitar hampir penuh lah, 90% gitu ya. Biasanya kan kalau laptop-laptop yang lain itu 1 jam ada fast chargingnya atau rapid charge, itu 1 jam saja dia sudah ke 60 atau udah ke 80 atau 90% ya. Dan tidak ada sama sekali mode bypass, saya tidak menemukan ya dari software, dukungan software advance sendiri itu tidak ada mode bypass. Jadi maksudnya kita colok menggunakan power tapi baterai nggak mengisi, itu sama sekali nggak ada ya Kang. Ke atas baterai ini sebenarnya ada tombol ya, ada tombol reset. Ini biasa banget ada untuk reset BIOS biasanya, tapi di sininya, di luarnya ini nggak ada lubang. Jadi itu agak aneh sebenarnya. Seharusnya Advan membuat lubang, jadi kalau ada masalah dengan power kita bisa menekan ini langsung tanpa harus membuka semua ini gitu ya. Kan percuma aja ketika kita harus membuka kalau kita butuh cepat. Ini tombol reset nih. Di sebelahnya ini WiFi. Jadi WiFi-nya masih bisa kita ganti. Ini WiFi dari MediaTek ya Kang. Ini awal-awal ketika saya terima, ketika saya install ulang, dia bermasalah karena drivernya nggak ada. Dan saya harus mencari driver luar biasa, susahnya luar biasa payahnya. Akhirnya saya menemukan di situs yang tidak resmi. Itu dulu ya sekitar sebulanan lalu ketika saya menerima laptop ini. Tapi kemudian, hari ini gitu ya, kemarin-kemarin, itu driver itu sudah ada di webnya. Awalnya ini jadi bagian kekurangan ya. Jadi WiFi atau driver atau dukungan software apapun itu, Advan sangat kurang. Tapi ketika driver sudah ada, walaupun kalau kita bandingkan dengan merek-merek lain yang memang dia sudah punya sendiri
utilitasnya ya, utility-nya sudah punya sendiri, bahkan tinggal kita download aplikasinya lalu dia menginstal sendiri, mendownload terbaru semua itu, ya ini belum ada, tapi setidaknya di webnya itu sudah ada. Jadi WiFi bukan masalah lagi. Kita ke CPU, GPU, dan NPU ya. Jadi semuanya ini jadi satu ya. CPU-nya AMD Ryzen 7 8845HS ya Kang. Itu jaminan sebenarnya sih. Jadi dia sudah Zen 4, base kecepatannya juga 3,8, bisa diturbo sampai 5 GHz. Terus juga GPU-nya AMD Radeon 780M. 780M itu kan GPU iGPU ya, integrated GPU tercepat di 2023, dan ini masih oke banget, masih sangat bagus ya. Kemudian NPU-nya ada 16 TOPS. Kalau digabung semuanya bekerja gitu ya, CPU, GPU, dan juga NPU katanya bisa 38 TOPS. Kipas. Nah, kipasnya ada dua ya Kang. Jadi kipasnya ada dua, dan ini yang saya suka. Jadi dia benar-benar bekerja untuk mendinginkan suhu dari prosesor dan semuanya ya. Heatsinknya, heat pipe-nya ini ada 3 jadinya ya. Ini 1, ini 2. Ini bagus. Benar-benar saya luar biasa lah. Ini jadi laptopnya terasa dingin. Jadi setelah saya coba untuk main game, itu memang suhunya di 70, 80, 70, 80, walaupun pernah menyentuh 90, ya, tapi rata-rata di 70, 80. Kipas ini bisa sangat terdengar suaranya ketika memang loadnya tinggi ya, rendering atau gaming, tapi juga bisa sangat tenang. Nah, yang bagusnya lagi di bawahnya ini ada 2 slot SSD. Ini PCIe Gen 4 ya Kang. Jadi dua-duanya PCIe Gen 4 bisa Kang maksimalkan 2280 normal kan, dan bautnya juga sudah tersedia, tinggal Akang pasang SSD tambahan lagi. Ini SSD-nya 512 dari Kingston ya. Kecepatannya entah kenapa kok rendah banget ya. RAM-nya itu nggak bisa kita upgrade ya. Jadi RAM-nya 16GB DDR5 7500. Kenceng banget, tapi hanya 16 dan tidak bisa di-upgrade. Kencang tapi sayang, karena kita bisa mengatur VRAM di sini itu bisa sampai 8GB kita atur. Ketika kita mengatur itu kan langsung kebagi separuh ya Kang. Jadi untuk sistem 8GB, untuk VRAM GPU-nya ini 8GB, dan itu akan terasa performa nanti berpengaruh lah gitu ya. Engsel ini nggak bisa kita atur ya, karena ada penutupnya, jadi kita nggak bisa ngatur. Dan dia I/O portnya itu juga solder, jadi kita berdoa saja mudah-mudahan ini kuat dan nggak gampang rusak. Speaker ada 2 menghadap ke bawah, dan speakernya ini normal banget sih, maksudnya termasuk yang kecil ya untuk ukuran laptop. Keluaran suaranya maksudnya nggak istimewa, biasa saja. Sekarang kita bahas performanya. Performa untuk produktivitas misalnya akan kerja kantoran atau yang kuliah segala macam, butuh Excel, Office, tab banyak-banyak, multitasking, itu sangat oke banget. Dari hasil benchmarking PCMark 10 itu memang oke banget, nggak ada masalah, nggak ada kendala, dan dia bisa ada di level laptop-laptop yang lebih mahal ya. Begitu juga dengan performa rendering video, misalnya saya pakai DaVinci, video Full HD 24p itu yang durasi 8 menit ya, itu selesai dalam 1 menitan. Begitu juga video 4K durasi 7 menit, selesai 1 menit 46 detik sekitar itu. Jadi masing-masing masih di bawah 2 menit. Cepat, dan saat kita gunakan untuk editing, dia juga playbacknya juga masih smooth ya Kang, masih oke kita buat editing video. Blender BMW 27 selesai dalam 2 menit 46 detik. Performa gaming akan juga bisa mengharapkan gaming kasual di iGPU ini ya, integrated GPU. AMD 780 ini memang dulu disebut sebagai iGPU tercepat tahun 2023 ya. Dan Valorant medium native itu di 100 frame per second, 100 ke atas, 100 sampai 280 itu masih oke. Jadi naik turun, tapi kalau kita tarik itu masih oke banget, di atas 120. Wuthering Wave game RPG itu juga balance, saya naikkan FPS-nya ke 60, itu anteng di 50, 55, 60 gitu ya. Jadi saya yang biasanya main di 30-an gitu, dan ini naik, jadi rasanya sangat enak ya. Game bola, eFootball 2024 medium masih aman di 40-an frame per second. Jadi akan bisa mengharapkan untuk gaming kasual sekali lagi, dan hasil stress test dari 3D Mark untuk gaming ya memang dia lolos ya. Jadi main game agak lama gitu nggak apa-apa, sekuatnya Akang, tapi ya saran saya sudah 2 jam ya berhentilah gitu, istirahat dulu. AI-nya saya
workflow saya memang belum ada AI-nya, tapi ini sudah ada AI, NPU-nya sudah ada 16 tops, kalau digabung-gabung katanya jadi 38 tops. Misalnya saya coba dengan Amuse ya, Amuse 3 ini sudah bisa text to video, biasanya kan text to picture ya hanya, dan ini text to video. Kalau text to picture, saya tes dengan bawaannya dia, itu mengenerate 4 video itu selesai dalam 30 detikan ya. Dia ada 3,2 iterasi per second kira-kira gitu. Tapi ketika dia untuk text to video itu yang baru dia ngos-ngosannya. Dia terasa sangat berat. Dia menjadi sangat rendah iterasinya, 0,1 iterasi per second. Dan itu tidak disarankan. Memang dari speknya Amuse sendiri RAM-nya minimal 24 GB dengan AMD Ryzen AI 300 series sebenarnya itu. Tapi untuk kedepannya untuk generate AI lokal ya Kang, kita bicara lokal, kita bukan bicara online gitu, itu dan akan sekalian lebih kreatif lah, saya yakin itu ya. Jadi gimana nih Kang, masih mau pakai ThinkPad atau kita geser ke Advan nih? Sayangnya ya kalau ke ThinkPad kita beli dengan harga 10 jutaan, 9 jutaan saja itu baru dapat X1 Carbon generasi ke-9. Generasi ke-9 itu kan CPU-nya dari merek sebelah, itu generasi ke-11 saja. Saya rasa performanya kalah jauh lah dengan AMD Ryzen 7 ini ya, 8845HS itu kalah jauh. Kalau memang mau yang setara, agak-agak powerful gitu ya, ThinkPad X1 Extreme. Tapi dia jadi 15 inci, dan mungkin juga dapatnya hanya generasi kedua. Generasi ketiga saya cek masih di atas 10 jutaan juga. Dan itu umurnya juga sudah 4 tahunan ya Kang, sudah jauh lah gitu. Kalau misalnya laptop baru, saya temukan ada Lenovo IdeaPad Slim 5, itu juga 12 jutaan. Lagi-lagi Advan memang dari segi harga dia menang, dan itulah kelebihan pertama, harga dan performa juga suhu gitu ya, dia luar biasa, dia bagus, dia racikannya memang bagus, top. Dan juga baterai bisa tahan lama, dia bisa memasukkan 2 kipas, 2 storage, dan baterai yang besar di laptop seukuran ini itu sudah bagus banget lah. Dan materialnya juga nggak buruk-buruk banget gitu ya, juga bagus, kita juga bisa pede. Walaupun ada beberapa part, beberapa bagian komponen-komponen yang memang rasanya durabilitasnya perlu ditingkatkan lagi, seperti touchpad ya, touchpad yang rasanya dia memang klik kirinya saja sudah agak susah, terus kemudian tutup sliding webcamnya juga sudah agak susah, tombol power pun ketika diklik pertama harusnya kan nyala, tapi ini agak ditahan dulu dia baru bisa nyala. Saya nggak tahu apakah memang itu normalnya begitu atau memang karena ini laptopnya kan juga sudah dari tahun lalu ya, komponen-komponen seperti itu. Dan kekurangan yang paling dasar menurut saya adalah di keyboard. Buat saya keyboard itu menjadi penting, tapi ketika layoutnya itu agak berubah dan tidak bisa kita custom, itu sangat mengganggu buat saya. Kemudian dari segi dukungan utilitas ya, utilitas software, misalnya pembaruan software, dan juga garansi yang hanya 1 tahun. Biasanya itu garansi bisa dapat 2-3 tahun. Sekali lagi pilihan ada di Kang sekalian. Saya Siga Dharma kabarkan, terima kasih sudah menyaksikan, salam Diki Septerian.